Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Baik, di video kali ini saya mau menjawab komentar di video sebelumnya. Pertanyaannya masih seputaran tentang otot ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bacakan komentarnya. Bang, kenapa otot saya nggak tumbuh-tumbuh, malah lemaknya yang tumbuh terus, padahal jarang saya siram? Oke, pertanyaannya agak bercanda ya, tapi akan kita jawab semaksimal mungkin. Maksudnya pertumbuhan di otot adalah meningkatnya massa otot ya teman-teman, atau hipertrofi. Pembesaran massa otot itu ada dua ya, hipertrofi dan hiperplasia. Kalau hipertrofi itu yang normalnya, peningkatan massa otot dengan pertumbuhannya sel-sel yang normal. Sedangkan hiperplasia itu meningkatnya massa otot dengan tumbuhnya sel-sel yang tidak normal, seperti kanker. Atau teman-teman pernah dengar hiperplasia prostat, prostatnya membesar, itu kan tidak normal. Kalau yang normal namanya hipertrofi. Maksud dari pertumbuhan otot adalah meningkatnya massa otot atau membesarnya otot, yang dapat menyebabkan tubuh kita lebih kuat, lebih aktif pergerakannya, dan lebih sehat tentunya ya teman-teman. Oke, kenapa ototnya tidak tumbuh dan lemaknya terus tumbuh ya? Kalau masih dalam masa pertumbuhan, itu normalnya otot dan jaringan-jaringan yang lain, tulang dan seluruh tubuh kita itu masih bisa tumbuh. Kalau sudah dewasa, otot kita masih bisa tumbuh juga, masih bisa membesar ya teman-teman, dengan berbagai cara ya. Tentunya dengan memenuhi kebutuhan otot. Di dalam tubuh kita itu ada tulang atau rangka, ada otot, ada lemak, dan lain-lain. Jadi kalau dalam tubuh kita komposisi ototnya berkurang, otomatis komposisi lemaknya yang meningkat, dan sebaliknya, si lemaknya sedikit, yang lebih banyak komposisi ototnya di dalam tubuh kita. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya otot itu adalah daging ya, daging yang berserat, yang terdiri dari sel-sel di dalam tubuh kita. Sedangkan lemak, dia yang ada di bawah kulit, yang fungsinya sebagai energi cadangan. Energi utama yang biasa dipakai kan karbohidrat dan gula. Sedangkan lemak itu energi cadangan. Tentu saja lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi kalau kelebihan itu bisa membawa penyakit bagi tubuh ya. Banyak sedikitnya lemak di dalam tubuh itu yang biasa kita lihat sebagai ukurannya itu kan kita menimbang berat badan kita. Kalau berat badan kita tidak ideal, biasanya lemak dalam tubuh kita itu banyak dibandingkan komposisi ototnya. Walaupun berat badan kita ideal, bisa saja komposisi lemaknya lebih banyak. Itu terjadi karena ototnya lebih sedikit lagi, little fat man ya. Jadi dia kurus tapi gemuk, kurus tapi banyak lemak, itu ada juga. Itu juga beresiko terkena penyakit ya teman-teman. Selain kita menimbang berat badan, cara kita tahu lemak dalam tubuh kita berlebih itu dengan cara dua jari ya, dengan cara menggunakan dua jari dan pegang perut kita. Apabila bisa kita pegang, kita cubit seperti ini, itu tandanya lemak dalam tubuh kita berlebihan. Bisa juga misalnya di bagian tricep ini ya, kalau lembek terlalu lebar, atau di samping, di bagian samping abdomen, kalau kita pakai baju berlipat-lipat, itu tandanya juga lemak kita berlebihan. Atau bisa jadi obesitas atau mendekati obesitas ya teman-teman. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa ototnya sedikit sedangkan lemaknya terus tumbuh? Itu ada beberapa penyebab ya teman-teman. Penyebab utama ya karena ototnya sedikit, karena ototnya jarang digunakan mungkin. Otot itu kan fungsinya sebagai alat gerak aktif pada tubuh kita. Khusus yang kita bahas ini adalah otot rangka ya teman-teman. Otot itu ada 3 jenis. Yang pertama ada cardiac muscle atau otot jantung. Yang kedua ada smooth muscle atau otot polos. Otot polos itu yang ada pada usus atau sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu otot lurik atau skeletal muscle atau otot rangka. Ini yang sedang kita bahas, otot rangka, yaitu otot yang menempel pada rangka yang menjadi alat gerak aktif, yaitu yang bisa kita kontrol. Seperti tangan kita ini bisa kita kontrol pergerakannya. Otot kita ini bisa menggerakkan tulang-tulang kita. Sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot ya teman-teman. Sedangkan dua otot yang tadi, otot polos dan otot jantung, itu tidak bisa kita kontrol dengan secara langsung. Seperti detak jantung, kan tidak bisa kita hentikan sebentar, sejenak, atau kita kencangkan. Dan juga otot pergerakan usus ya teman-teman, kan nggak bisa kita kencangkan dan kita pelankan secara langsung ya teman-teman. Itu diatur oleh otak bawah sadar, bukan diatur oleh otak sadar kita. Sedangkan otot lurik itu
Itu diatur oleh otak sadar kita, yaitu bisa kita gerakkan dengan kemauan kita ya teman-teman. Otot ini kan diciptakan agar untuk kita bergerak. Kalau kita kurang bergerak, ototnya akan mengecil. Kenapa demikian? Karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi, yaitu bergerak. Saat bergerak, otot itu membakar gula, kalori. Jadi energi utama yang dipakai oleh otot itu untuk melakukan aktivitasnya itu adalah gula dan juga karbohidrat ya teman-teman. Jadi kalau ototnya sering bergerak, sering beraktivitas, aktivitas fisik yang melibatkan otot itu sering dilakukan, karbohidrat dan gula biasanya banyak kita konsumsi, itu akan dikeluarkan, akan diubah menjadi energi, akan dibakar di otot. Jadi kenapa tadi ototnya tidak tumbuh-tumbuh, malah lemaknya yang terus tumbuh? Bisa kemungkinan pergerakannya kurang, atau sebaliknya makanannya lebih banyak, makanan yang mengandung lemak dan juga gula serta karbohidrat ya teman-teman. Walaupun kita konsumsi protein sekalipun yang dibutuhkan oleh otot, kalau pergerakan kita kurang, kita makan itu tidak maksimal dipakainya. Penyebab lainnya karena ototnya kecil, makanya pembakarannya kurang maksimal. Pembakaran gula dan juga kalori tadi kan terjadi di otot. Untuk mengubah menjadi energi itu kan dibakar di otot, gula dan kalorinya. Kalau ototnya tidak banyak, masa ototnya tidak banyak, otomatis pembakarannya kurang. Kenapa ototnya kecil? Ya kembali lagi ke tadi, karena pergerakannya atau aktivitas fisik yang melibatkan ototnya kurang. Oke, yang penting kita pahami jumlah massa otot dan lemak di dalam tubuh kita itu salah satu sebagai tanda-tanda kesehatan kita ya teman-teman. Jika komposisi atau massa otot dalam tubuh kita lebih banyak dibandingkan lemak, itu tanda-tanda kita sehat. Jika sebaliknya, komposisi lemaknya di dalam tubuh kita lebih banyak, bisa menyebabkan resiko penyakit-penyakit yang mematikan ya teman-teman. Sebab yang sering menyebabkan tubuh kita kadar lemaknya meningkat itu pola makan dan juga aktivitas fisik yang kurang ya teman-teman. Misalnya kita makan karbohidrat, kebiasaan kita banyak makan karbohidrat, gula atau glukosa, dan juga lemak ya teman-teman. Itu kan sumber-sumber energi yang seharusnya dipakai oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi saat kita melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau kita banyak mengonsumsi karbohidrat, glukosa atau gula dan juga lemak, sedangkan pergerakan kita itu sedikit, kita tidak olahraga, makanan yang lebih tadi itu akan disimpan. Kalau lemak akan disimpan di bawah kulit ya teman-teman, atau di rongga perut. Sedangkan yang dipakai sebagai energi adalah karbohidrat dan glukosa tadi. Sedangkan karbohidrat dan glukosa tadi pun yang dipakai untuk energinya sedikit, dan lebihnya akan diubah menjadi lemak juga, akan disimpan juga di bawah kulit dan di rongga perut, sehingga penimbunan lemak terus bertambah dengan cepat. Makanya lemaknya akan terus bertambah, terus bertambah karena dia semakin besar badannya, otomatis pergerakannya semakin kurang, aktivitas fisiknya semakin kurang. Karena semakin besar badan kita semakin malas untuk melakukan aktivitas fisik yang melibatkan otot seperti olahraga ya teman-teman. Jadi kalau lemak dalam tubuh itu terus bertambah dari hari ke hari, itu bisa menyebabkan resiko penyakit ya teman-teman. Biasanya yang pertama kita akan terkena gejala penyakit hipertensi ya. Setelah hipertensi, kalau sudah parah, itu bisa menyebabkan stroke. Stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah di otak atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Karbohidrat, gula yang ada dalam darah kita tadi kan tidak maksimal dibakar oleh otot. Jadi darah kita itu menjadi kental dan ada lemak-lemak yang masuk ke dalam pembuluh darah, mungkin akan menjadi trombus. Trombus itu adalah benda asing dalam pembuluh darah, sehingga mengalir ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah yang kecil itu adanya di ujung atau di perifer ya, atau di otak. Jadi dia pembuluh darah itu kan bercabang sampai ke otak, dia cabangnya akan kecil, di situ akan tersumbat dia. Makanya terjadilah stroke. Kalau yang tersumbatnya di jantung kita, di arteri, di pembuluh darah jantung. Jantung itu kan ada pembuluh darahnya juga ya teman-teman, bercabang-cabang dan kecil. Kalau yang tersumbatnya di situ, maka akan terjadi serangan jantung atau penyakit jantung. Dan penyakit mematikan lainnya adalah diabetes. Diabetes tentu saja karena kadar gula dalam darah kita itu tinggi, aliran darah tidak lancar. Agar gula dalam darah itu bisa masuk ke sel-sel dalam tubuh kita, itu kan membutuhkan insulin yang dihasilkan di pankreas. Kadar gula darah itu selalu tinggi, dengan otomatis otak akan memerintahkan pankreas untuk mengeluarkan insulin
Insulin itu bertugas memasukkan gula yang ada di dalam darah ke dalam sel di dalam tubuh. Jadi kalau gula darahnya selalu tinggi, pankreasnya akan bekerja keras. Karena dia bekerjanya terlalu keras, suatu saat dia akan kelelahan sehingga penghasilan insulinnya tidak maksimal lagi atau bisa rusak pankreasnya, tidak menghasilkan insulin lagi, sehingga gula dalam darah kita tidak terkontrol lagi. Darah kita akan semakin kental, alirannya tidak lancar. Jika terjadi luka pada ujung ekstremitas, misalnya di kaki, itu akan sulit sembuhnya karena gula yang berlebihan di dalam darah itu akan mempengaruhi kerja tubuh ya teman-teman, seperti aliran darah dan juga sistem saraf, sehingga penyembuhan lukanya akan menjadi lambat. Jadi banyak sekali resiko-resiko penyakit jika tubuh kita kelebihan lemak yang terlalu tinggi atau obesitas. Selain penyakit-penyakit mematikan tadi seperti hipertensi, stroke, serangan jantung dan juga diabetes, kalau sudah kelebihan lemak, imun sistem kita juga akan berkurang karena metabolisme dalam tubuh kita itu tidak lancar, sehingga bisa membuat kita mudah terinfeksi oleh virus atau bakteri ya teman-teman, karena tubuh kita itu tidak kuat lagi imunnya. Jadi mencegah penyakit itu lebih mudah ya teman-teman daripada mengobati. Kalau kita sudah terkena salah satu penyakit yang mematikan tadi seperti hipertensi atau diabetes dan lain-lain, itu mengobatinya sangat sulit. Bahkan dikatakan kalau sudah kena diabetes tidak bisa diobati lagi, hanya bisa dikontrol. Jadi yang paling mudah itu kita mencegah sebelum itu semua terjadi. Kita bisa waspada ketika tubuh kita mulai obesitas. Di saat itu adalah salah satu tanda dan gejala ya teman-teman, kita menuju penyakit-penyakit yang mematikan tadi. Jadi kita bisa mencegahnya dengan mengubah pola hidup. Intinya mungkin kalau kita bicara tentang diet, olahraga, itu kan sangat sulit ya teman-teman kalau kita jarang melakukan itu. Tapi kalau kita ingat sekali lagi, kita pahami betapa bahayanya penyakit-penyakit yang akan kita derita kalau tubuh kita obesitas, mungkin kita akan tergerak untuk lebih mensyukuri kesehatan kita ya teman-teman. Bagaimana kita mensyukuri kesehatan kita? Dengan cara kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Ingat sekali lagi, kesehatan itu masih murah harganya kalau kita masih sehat, kita terus menjaganya. Tapi kalau kita sudah sakit, itu akan mahal dan akan sulit untuk kita upayakan agar sembuh. Karena kita harus berobat, itu pun belum tentu kita sembuh seperti semula. Jadi intinya dengan kita bersyukur, kita menjaga apa yang sudah kita miliki, kita jaga tetap sehat. Karena kesehatan itu adalah aset yang sangat berharga ya. Dengan kita sehat, kita bisa lebih produktif. Seperti yang biasa kita dengar, kalau kita bersyukur, itu nikmatnya akan bertambah. Kalau di sini, kalau kita bersyukur, berarti kita menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, kalau kita terus sehat, kita bisa menikmati hidup. Jadi mari sama-sama kita mulai perbaiki pola hidup sehat kita. Mungkin untuk melakukan perubahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang tidak sehat itu sulit ya teman-teman. Tapi ini sangat penting. Sulit itu di awalnya saja. Kalau kita sudah membiasakan perilaku hidup yang baik, perilaku hidup sehat, membuat kita lebih nyaman dan susah untuk kita tinggalkan. Jadi mari sama-sama kita mulai melakukan perubahan untuk hidup yang lebih sehat lagi. Perubahan bisa terjadi dengan 3 cara. Yang pertama dimulai dari hal yang kecil, yang kedua dimulai dari diri sendiri, dan yang ketiga dimulai dari sekarang. Ya teman-teman. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah bertanya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next time.